Tangan paman meraba seluruh tubuhku, dan tubuhku menjadi gemetar. Namun itu semua membuatku jijik, dan tak berhenti menangis. Sekuat tenaga aku meronta agar badan paman jatuh dan tak menindihku. Namun sia-sia saja. Badannya yang besar dan tenaga yang kuat membuatku hanya lelah meronta. Aku lemas, aku tak bisa melawan paman. Sambil menangis dalam hati, aku berdoa, semoga Tuhan menolongku. Namun tidak, paman berhasil menyetubuhiku. Aku malu, aku marah, aku jijik. Ingin rasanya kupukul atau kutendang. Rasa nyeri dan nikmat menjadi satu. Aku meraih rambut paman dan memukul wajahnya. Namun paman juga menjambak rambutku dan menamparku dengan keras. Plak! Aku terbangun dengan perasaan tidak karuan. Keringat bercucuran di dahi dan di leherku. Tuhan, ternyata cuma mimpi. Aku mengatur nafas sambil berpikir sejenak. Tidak mungkin pamanku yang baik hati melakukan hal bejat seperti itu. Mungkin aku kelelahan sampai mimpi buruk seperti itu. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Aku keluar kamar dan menuju dapur, hendak mengambil air minum. Setelah minum, aku ke kamar mandi dekat dapur untuk buang air kecil. Aku lupa kalau kamar mandi itu sering terkunci sendiri pintunya. Ya, aku benar-benar terkunci di dalam kamar mandi itu. Karena panik, aku berteriak memanggil paman dan bibiku, berharap mereka mendengar dan menolongku. Namun sia-sia, karena jarak dapur ke kamar bibi jauh dan terhalang tembok ruang TV. Aku menenangkan diri agar tidak panik. Tapi tiba-tiba lampu kamar mandi menjadi redup, lalu mati. Aku yang ketakutan kembali berteriak. Saat berteriak, aku mendengar seorang berkata di dekat kupingku, "Shh, jangan berisik." Dan lampu kembali menyala, namun tetap redup. Saat itulah aku melihat sosok makhluk berbulu hitam, lebat. Taringnya panjang dan matanya amat besar, sedang menatapku. Kukunya yang panjang meraba wajahku. Aku menutup mata sambil menangis. Mulutku seketika membisu dan tak bisa berteriak. Kurasakan tangan makhluk itu meremas payudaraku. Aku sontak menghadapkan badanku ke arah tembok. Dengan sekuat tenaga, aku memukul-mukul pintu kamar mandi, berharap paman dan bibi mendengarnya. Dalam hati, aku meminta tolong kepada Tuhan agar makhluk ini tak menyakitiku. Lalu ku dengar bunyi langkah kaki berlari ke arah pintu, dan suara kunci gemericing. Terima kasih Tuhan, bibi datang membukakan pintu kamar mandi ini. Aku yang berhasil keluar, segera memeluk bibi dan menangis. Paman segera menghampiri kami dan membawaku ke kamarnya. Di kamar, aku menceritakan kejadian yang kualami ketika terkunci di kamar mandi itu dengan sambil menangis terseduh-seduh. Tiba-tiba, bibi berteriak ke paman sambil marah. "Sudah kubilang kan pak, ajari peliharaanmu itu untuk tidak menyentuh orang lain, apalagi saya. Ini sudah keterlaluan. Saya itu keluarga kita. Aku sudah tidak tahan lagi. Akan kuhabisi mereka." Paman lantas memeluk bibi dan menenangkannya. Aku tidak paham dengan apa yang mereka bicarakan. Mataku mulai gelap dan akhirnya aku pingsan. Hari sudah siang. Ketika aku membuka mata, matahari sudah berada di atas. Saat aku melihat ke arah jendela, bibi masih berada di sampingku dan menangis. Bibi meminta maaf kepadaku untuk kejadian yang kualami semalam. Bibi segera mengambil segelas air untuk menyuruhku meminumnya. Dengan nada pelan, aku bertanya apa yang sedang terjadi di rumah ini. Belum juga bibi bicara apapun, paman segera menarik bibi dan membawanya keluar kamar. Dari dalam kamar, aku mendengar mereka sedang bertengkar, namun tidak jelas kata-katanya. Aku beranjak dari tempat tidur dan keluar. Aku hendak mandi di kamar mandi bibi.
Namun Bibi melarang dan menyuruhku menunggu. Tak lama, Bibi membawa semua kendi berisi bunga itu keluar kamar mandi. "Sudah sayang, mandilah biar segar badanmu." Namun di dalam kamar mandi, aku masih sempat menangis, mengingat kejadian tadi malam. Selesai mandi, aku keluar dan kulihat Bibi sedang menungguku. Bibi menemaniku ke kamar mandi ketika aku ganti pakaian. Dan kami berdua menuju meja makan untuk makan bersama. Tapi Paman tidak ada. Paman tidak makan bersama kami. Dan aku pun bertanya, "Di mana Paman? Kenapa tidak makan bersama?" Bibi hanya menjawab, "Paman ada urusan di kebun. Ada orang yang mau borong buah sawonya, karena memang sudah berbuah lebat." Setelah selesai makan, aku memberanikan diri untuk bertanya kepada Bibi, makhluk apakah yang aku lihat semalam di kamar mandi dapur. Bibi hanya terdiam. Namun Bibi berkata akan memberitahuku nanti ketika akan pulang. Untuk sekarang, Bibi tak menemaniku tidur di kamarku. Dan Paman tidur sendiri di kamarnya. Hari mulai sore, dan kulihat Paman sudah pulang dari kebun. Namun aku melihat badan Paman penuh luka lebam. Bibi berlari ke arah Paman dan bertanya, apa yang terjadi? Paman bilang, ia berkelahi dengan orang-orang yang mau borong sawo. Mereka mau membelinya dengan harga sangat murah, dan Paman menolaknya. Namun salah satu dari mereka memukuli Paman. Ada 6 orang, kata Paman. Namun aneh saja, 6 orang melawan Paman yang hanya sendiri, dan Paman hanya luka lebam. Lantas Bibi bertanya, apa yang terjadi dengan orang-orang jahat itu? Paman menjawab, si anak baik sudah mengurus mereka. Anak baik? Siapa? Apakah Paman punya anak buah? Entahlah, yang penting Paman pulang dengan selamat. Malam tiba, dan kami bertiga duduk di sofa sambil menonton TV. Besok Paman berencana membawa kami ke pinggir kota. Ada bazar murah di sana, dan aku boleh membeli apa saja yang aku ingin sebagai hadiah karena sudah mengunjungi rumah Paman dan Bibi. Sudah hampir jam 10 malam. Kami pun pergi ke kamar dan tidur. Tak lama dari itu, aku mendengar suara berisik di luar jendela. Aku bangun dan mengintip keluar. Betapa terkejutnya aku melihat beberapa orang berpakaian serba hitam memakai topeng masuk halaman rumah Bibi. Aku melihat salah satu dari mereka ada yang membawa pisau panjang, entah apa namanya kalau di kampung. Ketika aku akan membangunkan Bibi, aku melihat sekelebat bayangan hitam menghantam salah satu dari orang bertopeng itu. Bayangan itu cepat sampai aku susah melihat gerakannya. Tapi yang aku lihat orang-orang itu kewalahan, bahkan ada yang sampai terlempar ke udara. Aku panik dan langsung membangunkan Bibi. Bibi yang melihatnya pun langsung pergi membangunkan Paman. Paman dengan segera mengambil senapan laras panjang yang ia simpan di lemari pakaian. Lampu dinyalakan, tapi tak bisa, karena mungkin aliran listrik sudah dipotong oleh orang-orang yang berniat jahat itu. Dengan membawa senter, Paman pergi keluar rumah, dan kami disuruh bersembunyi di balik sofa. Hening, tak ada suara apapun. Namun aku melihat makhluk yang menjahiliku di kamar mandi dapur itu, mendekat ke Paman. Makhluk yang awalnya sangat besar itu berubah mengecil, lebih kecil dari Paman, dan Paman mengelus pundaknya dan memberinya sebungkus kresek hitam. Entah apa isi kresek itu. Aku yang heran bertanya pada Bibi, makhluk apa itu, Bi, yang dielus-elus Paman? Dan Bibi hanya menjawab, itu si anak baik bagi Paman, Sia. Aku tak mau melanjutkan pertanyaanku. Setelah makhluk itu pergi, Paman menyuruh kami keluar dan membantu Paman memperbaiki kabel listrik yang dirusak oleh orang-orang tadi. Bibi memberi cahaya lewat senter ke arah panel listrik yang sedang Paman perbaiki. Sedangkan aku melihat-lihat sekitar. Akhirnya, listrik menyala, dan rumah kembali terang. Kami pun masuk ke dalam rumah. Aku bertanya kepada Bibi, sebenarnya ada apa ini? Bibi menyuruhku duduk, dan mereka berdua mulai bercerita.
Sia, kami berdua hidup sendiri di kampung ini, dan pamanmu punya kebun yang luas yang harus dijaga dari para pencuri, ataupun orang jahat yang hendak membakar kebun. Hidup berdua di rumah besar seperti ini membuat kami khawatir akan orang-orang jahat seperti tadi. Pamanmu punya banyak pesaing yang setiap saat bisa membuat onar dan ingin mencelakai kami. Paman pun berkata, maka dari itu, paman memelihara Gunderwana. Ada 3. 1 di kebun sawo paman, 1 di pekarangan rumah, agar orang jahat tidak dapat masuk dan mengganggu kami. Dan 1 lagi menempati rumah ini. Aku yang tak percaya mereka memelihara makhluk seperti itu. Pasalnya salah satu dari mereka berbuat jahil kepadaku dan membuatku ingin segera pulang dari sini. Lalu aku menceritakan tentang mimpiku yang disetubuhi paman. Bibi dan paman terkejut. Paman lantas berdiri dan mengambil sapu lidi di bawah kolong meja makan, dan segera pergi ke dapur. Aku yang mau melihat paman pun dihentikan oleh Bibi. Bilang-bilang agar aku duduk diam dan jangan banyak tanya. Tak lama kemudian, terdengar suara seperti sedang memukul. Prak, pruk, prak. Apa yang sedang paman lakukan? Siapa yang paman pukul? Tanyaku pada Bibi. Bibi menjawab, kalau paman sedang memberi hukuman pada si anak nakal yang menggangguku. Lalu terdengar suara erangan keras selepas itu. Apakah makhluk itu sedang marah atau sedang kesakitan? Aku yang mendengarnya menjadi ngeri. Kenapa paman dan Bibi memelihara makhluk seram seperti mereka? Sampai paman memanggil mereka dengan sebutan anak baik, anak nakal. Setelah kejadian malam yang mencekam itu, hari-hari selanjutnya berjalan dengan damai. Aku tak pernah diganggu lagi oleh anak nakal paman. Paman dan Bibi juga memenuhi janji mereka untuk mengajakku ke bazar murah di pinggir kota. Aku membeli banyak barang bagus di sana, dan memang murah-murah. Di bazar murah, aku juga membeli 2 buku kitab suci untuk kuhadiahkan ke paman dan Bibi dari uangku sendiri. Tak terasa sudah hampir 1 minggu aku berada di kampung ini. Ayah pun sudah menyuruh Om Satria untuk menjemputku di rumah Bibi untuk mengajakku pulang. Bibi menangis dan membantuku merapikan barang yang kubawa pulang. Sai anak cantik, keponakan Bibi yang baik. Bibi akan sangat rindu, nak. Bibi harap ketika saya punya waktu libur, saya mau mengunjungi paman dan Bibi lagi ya. Kami sudah mulai tua, sudah tidak sanggup untuk naik kapal dan pergi jauh dari rumah ini, menuju ke kota menjenguk saya dan ayahmu. Mendengar perkataan Bibi yang menangis, aku pun memeluknya. Bibi sudah kuanggap seperti ibuku sendiri. Hanya saja kami harus terpisah pulau yang jaraknya cukup jauh. Sekarang aku mengerti kenapa paman dan Bibi sudah 3 tahun tidak datang ke rumahku. Yang biasanya dulu sering datang, umur mereka yang semakin tua, ditambah paman yang harus mengurus kebunnya, membuat mereka seperti terjebak di kampung ini. Aku dan ayahlah yang harus sering datang kemari. Untuk menenangkan Bibi, aku menjawab, saya sayang sekali dengan paman dan Bibi. Saya akan selalu berdoa agar paman dan Bibi selalu sehat. Saya janji akan sering meluangkan waktu untuk menjenguk paman dan Bibi lagi. Saya ajak ayah nanti ya. Aku mengecup kening Bibi, membuatnya menangis semakin kencang. Sebelum Om Satria menjemputku, aku memberikan paman dan Bibi masing-masing 1 buku kitab suci. Aku berharap paman dan Bibi tidak lupa bahwa mereka sedang memelihara makhluk yang bukan manusia. Mereka bisa tidak terlihat. Mereka bisa saja berbalik mencelakai paman dan Bibiku. Untuk itu, aku memberi mereka kitab suci, agar mereka tak lupa akan Tuhan yang menciptakan kami. Agar mereka tak lupa untuk berdoa, memohon pertolongan hanya kepada Tuhan. Setelah semua hal buruk yang aku alami saat berada di sini, aku tak pernah marah.
aku pun juga akan mawas diri untuk selalu berhati-hati dan ingat kepada Tuhanku agar dijauhkan dari orang ataupun makhluk yang berniat jahat. Dan tak lupa, Paman memberikanku sewadah buah sawo. Paman tahu aku tak suka buah sawo, namun ayahku menyukainya. Apalagi yang dipetik langsung dari kebun kakaknya. Paman juga memberiku amplop berisi banyak uang. Aku yang memang suka uang pun tersenyum sambil memeluknya, dan berkata sedikit jahil pada Paman. Kalau setiap mau pulang dikasih uang banyak kayak gini, aku kan sering-sering mengunjungi Paman dan Bibi deh, ya minimal setahun 3 kali. Karena ucapanku, mereka berdua ketawa, sambil memukulku pelan. Suasana ini memecah rasa sedih kami yang hendak berpisah. Sudah jam 7 pagi. Om Satria datang menjemputku membawa dokar, karena barang bawaanku banyak. Paman dan Bibi tidak ikut mengantar kami ke pelabuhan, karena Bibi sedang tidak enak badan, dan aku memakluminya. Barang-barang sudah naik semua ke dokar. Aku salaman dan memeluk Paman dan Bibi sebelum berpisah. Kereta kuda mulai berjalan menjauh dari rumah Paman dan Bibi. Kulihat mereka melambaikan tangan untukku. Setelah cukup jauh, kereta kuda berjalan. Mereka si anak baik dan nakal terlihat di belakang rumah Bibi. Tubuh mereka membesar melebihi rumah Bibi dan ikut melambaikan tangan ke arahku. Entah kenapa aku tak terkejut dan tak mau melambaikan balik ke arah mereka. Karena aku tidak suka mereka.